Hai semuanya, kembali lagi di konten Gibah Setsu. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa poin penting yang terjadi di series Kamen Rider Revised episode 3 kemarin ya, sesuai janji gue. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja. Jadi di sini trio Deadman-nya ini pengen ngebuat Deadman yang kuat ya. Jadi mereka tuh memerlukan orang yang pengen kontrak dengan iblis tanpa dipaksa. Jadi mereka mendapatkan orang itu di episode kali ini. Jadinya orang itu bakal melahirkan iblis yang lebih kuat daripada yang sebelumnya, guys. Tapi identitas orang yang pengen kontrak dengan iblis ini masih dirahasiakan ya di scene-scene awal ini. Kemudian si Daiji minta nasihat ibunya tentang bagaimana cara supaya Iki mau tanda tangan kontrak sama organisasi Phoenix ya. Tapi menurut si ibunya ini yang penting itu Daiji melakukan apa yang dia bisa. Jadi si ibunya ini nggak terlalu maksa-maksa banget ya. Sementara itu ada yang mau ngegusur pemandian keluarga Igarashi ini. Katanya sih digusur buat ngebangun gedung pribadi ya. Iki ini jelas lah nolak ya, termasuk semua keluarganya juga udah pasti nolak ya. Ya kalau semisalnya digusur, ntar markas Kamen Rider Revised di mana dong, nggak punya tempat tinggal apa gimana. Di sini si Vice-nya juga pengen ngajak gelut si orang-orang yang pengen ngegusur pemandian ya. Katanya Henshin aja Iki lawan aja kan punya kekuatan gitu loh. Kocak banget emang. Lalu di sini ada adik perempuannya si Iki yaitu Sakura yang lagi jalan-jalan sama Ayaka. Jadi Ayaka ini teman lamanya ya. Dan si Ayaka di sini katanya pengen beli sepatu ya, dan sepatu ini cukup mencurigakan. Gua mau kalian mengingat sepatu ini karena nanti ada hal yang berkaitan sama sepatu yang dipegang Ayaka ini ya. Oke, lanjut di sini. Tiba-tiba mereka diserang Deadman dan manggil kakaknya Iki ya di telepon itulah. Jadi di sini juga Iki ketemu sama Ayaka dan reaksi si Iki ini agak mencurigakan. Apakah dia menaruh perasaan kepada Ayaka? Di sini Vice-nya sampai bercandanya kayak gitu banget ya, ngeluarin tanda love ya. Dan hal yang patut dilihat juga karena Iki sini belum mau kontrak ke Phoenix, jadinya driver dari Revised Driver ini masih dipegang sama Daiji. Jadi sementara waktu ini gelut tanpa Henshin dulu ya. Jadi ini udah lama banget ya, jarang-jarang kalau MC-nya gelut tanpa Henshin ya. Jadi ini wajib dilihat ya. Kemudian tiba-tiba Ayaka diculik dan Sakura disuruh ikut ya. Jadi Sakura sini mau aja gitu loh, karena mungkin dia udah percaya diri bisa membebaskan diri nantinya kan, bisa bela diri juga. Dan terus tiba-tiba muncul Kong Deadman. Di sini Daiji juga muncul dan langsung ngasih Iki drivernya supaya bisa Henshin teman-teman. Jadi drivernya masih disegelin kayak gini ya, masih dibawa-bawa sama Daiji karena Iki nggak mau kontrak gitu loh sama Phoenix ya. Pas pengen dilawan sih tiba-tiba Kong Deadman-nya malah kabur teman-teman. Waduh. Kemudian lanjut ke tempat Sandera. Di sini Iki gelut lagi pakai Eagle Genome ya, tapi sekarang ini salah satu anggota Deadman yaitu si Julio itu turun tangan di sini ikutan bertarung ya, dia itu nggak pengen perencanaannya itu digagalin lagi. Jadi di sini si Julio itu ngincer Vistem juga, jadi dia tuh ngancam serahkan katanya Vistem itu dan nanti Sanderanya bakalan dibebasin ya. Ini tuh kayak kita kan udah tahu nih sejak lama menonton Kamen Rider udah pasti nih dikibulin lagi ya. Tapi di sini si Daiji keinget lagi sama nasihat ibunya dan pergi minta Vistem ke organisasi Phoenix ya. Dia dapat 2 Vistem yang mamut dan juga yang Petera ya, nanti bakal dipakai di episode selanjutnya. Dan di sini dia tuh nggak sengaja ngelihat driver baru ya, yang kayaknya tuh lebih berbahaya dari Revised Driver. Karena ya motif drivernya aja udah kayak gitu, merah-merah ada daging gitu ya. Dan juga di sini Karisaki George juga bilang sama Revised Driver aja takut ya, apalagi kalau pakai driver yang itu. Jadi di sini sebenarnya Daiji udah nggak takut lagi ya, tapi dia terlalu telat buat menyadarinya. Selain itu dia juga punya motivasi karena dia tuh pengen sekuat Iki ya, tapi di sini organisasinya atau kepala organisasinya itu menganggap kalau ini tuh bukan cuman urusan pribadi tentang keluarga aja. Jadi drivernya itu nggak jadi dipakai ya. Kemungkinan besar bakalan dipakai di episode selanjutnya, entah menjadi secondary rider, third rider, atau mungkin malah evil rider karena bentuknya seseram itu ya. Kemudian balik lagi ya ke tempat Sandra tadi. Di sini Daiji ngasih salah satu Vistem ke Julio, tapi ya jelas nggak mau diamanin atau nggak mau
bebaskan sanderanya guys, karena ya emang dikibulin aja, ditipu gitu loh. Di sini Ayaka disuruh buat nelpon ibunya dan minta tebusan, tapi sayang sekali ibunya ini malah langsung nutup teleponnya si Ayaka. Ini tuh parah banget gak sih teman-teman? Kan anak lu lagi nelpon tiba-tiba malah elunya yang nutup telepon, kan gimana gitu. Jadi ini tuh disebabkan juga karena ibunya ini lebih pro ke adiknya si Ayaka yang jadi artis tadi, yang jadi idol tadi. Jadi si Ayakanya malah nggak diurus atau nggak tertarik sama sekali ya, dibiarin aja gitu, agak kasihan sih. Kemudian karena si Sakura atau adiknya si Iki ini bisa bela diri, dia pun bisa lepas dari Sandra ya dengan kekuatan bela diri yang dia miliki. Ini juga berpotensi menjadi Kamen Rider nih ya di episode selanjutnya Revise ya, nggak tahu juga benar atau nggak, tapi potensinya ada. Kemudian di sini karena tadi V-stemnya ada 2 yang dibawa sama Daiji, salah satunya pun dikasih ke Iki ya, yaitu Mammoth V-stem. Jadi Iki itu bisa berubah menjadi Mammoth Genome dengan basic dari Kamen Rider Den-O dan juga hewan Mammoth ya. Di sini mereka juga pakai remixnya yang sangat ambigu ya guys ya. Lihat tuh kok gini, posenya itu loh. Bagus sih ide-ide atau konsep dari remix ini, cuman yang remix kali ini tuh posenya terlalu absurd banget dan sedikit memaksa ya bagian gininya, tapi ya masih oke lah buat tonton guys ya. Kemudian di sini kan udah dikalahin nih si para deadman-nya, Kong deadman-nya dikalahin dan Julio-nya juga udah kabur duluan. Dan tadi kan ada satu V-stem tuh yang dibawa sama Julio, sekarang tuh udah diambil lagi sama si Daiji ya. Tadi kan abis ngelawan si Julio langsung terlempar V-stemnya. Dan lalu di sini Daiji ini kayak merasa direndahkan gitu nggak sih, makanya dia kayak nggak mau diucapin terima kasih ya. Dia tuh pengen keluar juga, pengen berubah jadi Kamen Rider juga mungkin besar. Dan ternyata orang yang menyandera Sakura sama Ayaka tadi bukanlah orang yang mengontrak dengan Kong Deadman tadi. Oh ya, sedikit tambahan juga. Jadi di sini setelah orang-orang yang mengontrak dengan Deadman itu bakalan direhabilitasi ke organisasi Phoenix ya, intinya ditanya-tanya gitu dan dipulihkanlah mentalnya ya. Selain itu juga mereka bakalan dimintain V-stem yang mereka gunakan tadi waktu ngekontrak dengan iblis atau Deadman tadi. Jadinya V-stem tersebut bakalan digunakan juga sama Revise ke depannya ya. Mereka tuh mendapatkan item dari orang-orang yang kontrak tadi. Tapi hal-hal yang paling ditanyakan adalah jadi siapa dong yang kontrak guys. Tapi di ending scene-nya kalian inget nggak sih sama sandal atau sepatu yang gue kasih lihat di awal tadi, yang gue suruh ingetin? Jadi ini dia sepatunya udah kelihatan ya. Jangan-jangan ini malah si Ayakanya yang kontrak sama Deadman ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena si Ayaka ini udah gini ya, udah kena masalah sama keluarganya dia. Ibunya dia juga udah nggak peduli sama dia, lebih peduli sama adiknya itu kalau nggak salah yang tadi yang jadi idol gitu ya. Jadi cukup kasihan banget, ini kena mental banget ya. Jadinya udah nggak diurus banget si Ayakanya. Mungkin udah depresi kali ya, sampai-sampai pengen kontra aja sama para Deadman dengan kemauannya sendiri. Terlalu dalam banget sih episode kali ini sebenarnya. Kenapa gue bisa bilang episode ini dalam banget? Karena pelajaran dewasanya lumayan banyak ya. Contohnya nggak semua orang bisa kerja dengan benar, atau mungkin nggak semua orang itu berduit gitu loh, kayak orang yang menyandera tadi. Habis itu ada juga ortu yang pilih kasih kayak orang tuanya Ayaka. Dan juga penawaran yang bisa berujung penipuan kayak Daiji yang ditipu sama Julio tadi. Jadi buat kalian yang pengen nawar sesuatu, hati-hati kena tipu aja gitu ya. Jadi 3 poin yang gue sebutkan tadi itu tersirat di episode kali ini, tapi tetap dibikin lebih family friendly dan juga tentunya dengan beberapa lawakan ciri khas dari si Vice-nya ya. Jadi sebenarnya semua itu ada gitu loh tersirat di episode kali ini. Banyak banget pelajaran-pelajarannya ya. Jadi nggak sekedar nonton gelut-gelut doang, kita ini udah dewasa guys. Jadi misalnya kalau ada anak-anak yang nonton sih emang taunya sih gelut-gelutnya doang dan juga handsinnya keren gitu. Tapi kita juga bisa ngambil pelajaran dari series-series Kamen Rider kayak begini. Oh ya, BTW, buat preview episode 4-nya juga udah gue bahas ya. Makanya jangan lupa dicek video gue yang sebelumnya, atau linknya mungkin ada di pin komentar nanti ya teman-teman. Oke, so jadi kalau kalian suka sama pembahasan poin-poin penting kayak gini, jangan lupa di like. Jangan lupa kalian bergabung juga, di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
biar gak ketinggalan ya, karena pengennya sih gue gercep-gercep gitu ngebahasnya ya, dengan beberapa poin penting tanpa basa-basi ya. Oke, jadi kalau juga pendapat kalian di kolom komentar tentang episode Kamen Rider Revice yang 3 kali ini, episode 3 kali ini. Menurut gue sih remixnya agak berlebihan ya posenya, dan kalau kalian punya pendapat sendiri, tulis di kolom komentar, aku pengen tahu teman-teman. Ya, itu dia buat Gibasatsu kali ini. Thank you yang udah nonton sampai di detik ini, dan sampai jumpa di konten Gibasatsu gua selanjutnya guys. Bye bye.